kebenaran, untuk beramal dan berbuat, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang kalau bukan karena petunjuk dan bimbingannya, entah saat ini kita berada di tempat mana. Entah seperti apa kondisi kita. Semoga Allah menyempurnakan nikmat hidayah ini sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita bisa kajian seperti ini karena ada teknologi yang memudahkan kita. Biasanya Anda harus datang ke Jakarta, datang ke pulau-pulau, ke kota-kota yang memang ya mau tidak mau. Tapi pandemi yang berkepanjangan ini mengajarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu, bahwa mengaji dalam semua kondisi tetap bisa dilakukan. Semua di rumahnya, semua di kotanya, semua di negerinya, dengan fasilitas yang sangat mudah, dia dapat menuntut ilmu. Ahibati fillah, teknologi yang ada telah membuat agama Islam ini semakin tersebar. Yang selama ini musuh-musuh Islam, yang tidak suka kepada agama Islam dan kepada umat Islam, berusaha untuk memutarbalikkan fakta tentang agama Islam, untuk merekayasa pemberitaan tentang agama Islam. Tapi hari ini semua hoax, semua rekayasa dapat dibuktikan kedustaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, agama ini, urusan ini akan sampai di mana malam dan siang sampai. Di mana ada malam, di mana ada siang, agama ini akan sampai. Subhanallah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyampaikan hadis ini, beliau dalam kondisi susah, dalam kondisi musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Berulang kali peperangan demi peperangan dilakukan oleh orang-orang untuk menyerang kota Madinah, untuk membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menyampaikan agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Wala yatrukullah baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din. Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun. Mau rumah itu terbuat dari tanah, dari batu, mau dari kulit. Karena kita melihat setiap negeri punya rumah yang berbeda dengan negeri lainnya.
khususnya yang di pedalaman umpamanya. Mereka punya rumah-rumah tradisional. Rumah-rumah tradisional yang terbuat dari tanah, terbuat dari kulit, ya, terbuat dari daun-daunan sekarang kita ngelihat. Akan masuk agama ini. Allah tidak akan meninggalkan satu rumah pun, melainkan Allah akan memasukkan agama ini ke dalam rumah dia. Subhanallah jemaah. Benar-benar terbukti sekarang ini. Bagaimana Allah memasukkan agama ini ke dalam kantong orang itu. Bukan hanya dalam rumahnya, dalam kamarnya, di atas ranjangnya, di meja makannya. Allah akan sampaikan agama ini. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalil. Dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Mau tidak mau, agama ini akan sampai, akan masuk. Allah yang memasukkan. Izzan yu'izzullah bihil Islam. Ya, kemuliaan yang Allah akan memuliakan Islam. Wa dhullan yudhillullah bihil kufr. Dan kehinaan karena kekafiran. Allah akan menghinakan karena kekufuran tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan segala fasilitas yang dulu mungkin mahal. Ya, kalau generasi ana hidup di masa yang mungkin mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam urusan teknologi. Ketika ana di pondok, ana masih ingat kakak ana punya komputer. Komputer yang kalau mau ngidupin itu programnya harus dimasukin dulu tuh, apa namanya? Bukan flash dulu, yang hitam warnanya. Disket. Ya, masukin disket itu nanti. Lama nunggunya. Proses itu. Handphone belum ada. Kemudian nanti ada handphone. Ketika anak kuliah, anak ngelihat Masya Allah kawan-kawan pada beli handphone. Ya, kita belum bisa beli handphone. Sampai punya rezeki beli handphone. Masih ingat anak beli handphone. Pertama anak punya handphone itu Nokia 3310. Masya Allah. Berat itu. Hanya bisa buat SMS dan hanya bisa buat telepon. Dan sebelum itu, sebelum punya handphone kita itu kalau telepon keluarga, ini bicara teknologi, perkembangan teknologi. Kalau mau telepon keluarga, subhanallah, itu harus ngantri di wartel. Ngantri di wartel. Masih ingat kita di Madinah dulu panjang sekali. Kenapa kok panjang? Kita telepon itu kalau gajian. Sehingga awal bulan itu Masya Allah ngantri itu. Kita hanya telepon, masih ingat 1 menit dulu telepon orang tua bayarnya 11 real. 1 menit bayarnya 44.000 kira-kira. Bayangin. Mahal sekali. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau bicara mau dakwah via telepon, ya Allah, habis duitnya. 1 menit seperti itu. Dan kemudian berkembang lagi. Ana punya handphone, kemudian masih ingat dulu BlackBerry. Wah subhanallah. Ana benar-benar merasakan manfaat BlackBerry. Untuk ngobrol sama orang tua. Untuk BBM-an sama orang tua. Dan untuk kirim pesan-pesan. Mulai bisa tuh Ana pakai BlackBerry itu. Karena ada grup-grup di sana nantinya. Kita bisa sebarin, ada broadcast, ada broadcast ya. Kita bisa tulis nasihat atau apa, lalu kita broadcast.
ke nomor-nomor yang ada di tempat kita. Nanti disebarin sama kawan lagi. Subhanallah. Itu masih beridah. Kemudian berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Antum di sana dan ana di sini. Antum bisa melihat ana bisa melihat antum. Dan kita bisa berkumpul di satu ruangan dari berbagai daerah. Nih teman-teman sekarang yang sedang ikut Zoom meeting. Mereka dari tempat-tempat yang berjauhan. Subhanallah. Ahibati fillah, itulah fasilitas yang Allah sediakan. Karena apa yang dijanjikan Nabi SAW pasti terjadi. Akan masuk agama ini. Kalau dulu mau memasukkan agama itu ke sebuah negeri, kadang-kala diperlukan perang. Bagaimana para sahabat Nabi ketika hendak menyampaikan agama Allah dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir, mau tidak mau perang untuk menyampaikan agama Allah ini. Islam sampai akhirnya ke Spanyol, ke Portugal. Tapi harus berangkat. Orang tuh harus berangkat ke sana. Paling enggak surat yang disampaikan pada waktu itu. Ini sebuah karunia ilahi yang sangat besar. Dan itu ciptaan Allah Azza wa Jal. Dan Allah telah menyampaikannya. Coba dibuka firman Allah di surat An-Nahl ayat 8. نعم تفضل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Subhanallah. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Salah satunya berkaitan dengan sarana transportasi. Dulu ada kuda, ada bighal. Bighal itu campuran kuda sama keledai. Ada keledai yang kalian tunggangi dan untuk perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Dulu belum ada pesawat. Mobil nggak ada. Kereta nggak ada. Motor nggak ada. Sepeda nggak ada. Sekarang ada. Ini kalau bicara sarana transportasi. Sarana telekomunikasi. Yang kita lihat sekarang. Allah yang menciptakan. Bukan manusia, semua yang dibikin oleh manusia. Allah itu menciptakan kita dan apa yang kita perbuat. Ahibati fillah, apa sikap kita sekarang terhadap nikmat yang telah Allah berikan? Teknologi yang memudahkan segala hal yang baik dan yang buruk. Tentu sikap kita adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur. Karena sejatinya Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk maslahat manusia. Silahkan digunakan. Dan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Nikmat yang Allah berikan syukuri. Jangan jadi orang yang kufur terhadap nikmat. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan iblis berusaha untuk menyeret kita. Untuk menggelincirkan kita. Agar kita tidak bersyukur.
Bahkan iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan anak-anaknya Adam ini nggak pandai bersyukur. Dan Allah Rabbul Alamin menyatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Naam, tafadhal. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Apa yang kita pinta dikasih sama Allah. Apa yang kita usahakan dimudahkan. Bicara sarana transportasi, sarana telekomunikasi, subhanallah. Tapi Allah katakan innal insan, sesungguhnya manusia itu la zalumun, benar-benar zalim. Mengingkari. Bagaimana sekarang agar kita tidak termasuk zalim dan kafar, zalim dan kafir dalam urusan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Di mana kita melihat teknologi ini memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk berbagi, untuk mencari rizki, untuk bersilaturahmi. Ahibati fillah. Berdasarkan laporan terbaru WIA Sosial ya pada tahun 2020 ini, disebutkan bahwasanya pengguna internet di Indonesia, pengguna fasilitas ini, itu 175 juta,4. Subhanallah. Bayangkan orang yang pakai internet itu 175 juta. Plus 400 ribu. Dibandingkan tahun 2019 ada kenaikan 17%. Kenaikannya itu 25 juta. Berarti berapa juta yang belum pakai? Kira-kira 98 juta yang belum pakai internet. Mungkin yang sepuh-sepuh ya. Mungkin yang bayi-bayi. Walaupun sekarang anak bayi udah dikasih internet. Jadi kira-kira 64% penduduk Indonesia ini online. Mereka ada di dunia maya. Adapun penduduk Indonesia yang pegang handphone, yang punya handphone, itu 338 juta,2. Subhanallah, jumlah handphonenya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ya, kalau yang tadi dikali 2, setiap orang punya 2, ya udah 300 juta lebih memang. Kemudian yang menggunakan media sosial, medsos, itu 160 juta orang. 160 juta yang pegang handphone itu dia pakai medsos. Aktif, iya. Yang paling banyak ditongkrongi medsos di Indonesia ini apaan? Disebutkan yang pertama adalah YouTube. Oh, YouTube, supaya kita tahu nih. Di situ ada peluang untuk tabungan akhirat kita. Yang kedua, WhatsApp. WhatsApp, iya. Di situ ada peluang
untuk amal soleh kita di WhatsApp. Ada lagi Facebook setelah itu. Masya Allah. Banyak orang yang berkeliaran bukan di jalanan, tapi di Facebook. Yang berkeliaran itu jari-jarinya. Naik atau turun, naik ya, naik. Naik, 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 subhanallah. Kemudian Instagram. Kemudian Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn. Nah, terus ada Pinterest, ada WeChat, ada Snapchat, ada Skype, ada TikTok, dan lain-lainnya. Kalau kita melihat, oh ternyata ini tabungan ana untuk akhirat. Apa yang sudah antum lakukan selama ini? Ahibati fillah. Di awal tadi kita bicara tentang agama Allah yang akan sampai di setiap rumah orang. Akan masuk, bukan sampai, dia akan masuk di rumah orang. Allah yang memasukkan. Tapi Allah nyuruh kita untuk berusaha. Kita dapat apa kalau kita menyampaikan? Ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka ia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan petunjuknya. Asalkan ikhlas. Kemudian di hadis riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'." Barang siapa mengajak kepada kebenaran, kepada petunjuk, maka ia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun. Tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat itu. Antum dapat keuntungan tanpa mengurangi keuntungan dia. Sebaliknya, teknologi ini dapat mengantarkan kita ke neraka dengan mudah. Wa man da'a ila dhalalatin. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada keburukan, kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan bagian dosa seperti dosa orang yang dikasih tahu sama dia, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Bukan berarti sang guru nih ya, na'udzubillah, ada A mengajarin keburukan. Via medsos, dia menyebarkan sesuatu yang buruk, kemudian dikerjakan sama orang-orang. Kalau ada 1000 orang yang mengerjakan petunjuk sesat dia, 1000 orang mengamalkan, maka dia akan mendapatkan dosa 1000 orang. Tanpa mengurangi dosa mereka. Bukan berarti yang dosa yang ngasih tahu. Oh, yang ngasih tahu yang dosa, Ustaz. Enggak. Yang ngasih tahu dapat bagian dosa, iya. Engkau tetap dosa. Nggak akan dikurangi dosamu kemudian diberikan kepada dia. Lah. Aibati fillah. Maka kalau bicara bagaimana menjadikan teknologi tabungan akhirat kita, mungkin kita perlu membagi manusia. Yang pertama, para ulama. Kenapa Anda sebutkan para ulama terlebih dahulu? Wallahu a'lam bishawab ya. Berapa persen ulama di Indonesia ini yang berdakwah dengan teknologi? Mungkin belum banyak. Seharusnya jutaan. Kita punya 270 juta penduduk. Kalau yang jadi ustadz 1%-nya. 1%-nya. Atau setengah persennya. Itu sudah 1,3
3 juta. Itu 0,5%, bukan 1%. Jadi seharusnya tadi yang kita sebutkan berbagai macam media sosial, seharusnya ada 1 juta lebih ustadz yang eksis di sana. Sebagian tokoh agama, sebagian, ada yang sibuk mencari makan. Nggak apa-apa cari makan, memang tugasmu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Tapi ingat, engkau belajar, engkau ngaji, bukan hanya untuk makan. Engkau punya kewajiban menyampaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 187. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu, kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Kalau Allah berbincang dalam ayat tadi tentang ahlul kitab, tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka sejatinya ada pesan yang tersirat di sana. Engkau yang ulama jangan jadi seperti mereka. Jangan menyembunyikan ilmumu. Oh Ustadz, ana nggak diundang. Kalau diundang ana ceramah. Nggak diundang, gimana? Teknologi. Engkau tinggal duduk di rumah. Engkau tinggal pegang handphone. Engkau bisa tulis di handphonemu. Atau engkau bisa selfie. Sambil memberikan 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Nggak bisa. Nunggu diundang sama orang. Nunggu punya mimbar. Nunggu punya majelis ilmu. Sayang sekali. Jangan disembunyikan. Melihat kemungkaran terjadi. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Yang enggak mampu dengan tangan maka dengan lisannya. Sekarang dengan tulisannya. Enggak mampu maka dengan hatinya. Karena kemungkaran terjadi di negeri kita, kita melihat berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kekejian. Merajalela LGBT di mana-mana. Perzinaan juga seperti itu. Narkoba, na'udzubillah, kezaliman. Kenapa itu tersebar? Karena banyak yang diam. Banyak yang tidak komentar. Ya gimana Ustadz? Anak gak diundang? Gak diundang. Antum punya handphone. Subhanallah jemaah. Tiduran antum bisa menuliskan sesuatu. Dulu ana masih ingat pulang dari Medina, ana pernah nerjemah buku yang sampai hari ini terjemahan itu tidak dicetak.
Ana tulis dengan tangan terjemahannya. Karena nggak punya komputer. Tulis sama tangan. Tulis, ada beberapa buku yang kita terjemahkan. Tapi ya mungkin tidak layak cetak. Karena memang kita dulu bahasa Indonesia juga kacau, ilmunya masih sedikit. Dulu orang nulis itu ya nggak bisa dikemana-manain. Mau bawa ke percetakan nggak diterima. Sekarang kau bisa nulis. Ilmu yang kau pelajari. Dan dapat dibaca oleh paling nggak puluhan orang. Kita tadi sampaikan hadis. Man dalla ala khairin. Barang siapa menunjukkan kebaikan dapat pahala seperti dia. Masya Allah. Kalau ada 5 orang aja yang baca tulisan antum. 5 orang. 1 juta ustadz dibaca oleh 5 orang. Jadi 5 juta orang yang baca. Kalau dibaca 1 juta ustadz menulis, dibaca oleh 10 orang, jadi 10 juta. Dibaca oleh 100 orang, jadi 100 juta. Dibaca oleh 200 orang. Kalikan. Seperti itu. Makanya gak ada lagi alasan untuk diam. Sedangkan engkau punya media. Oh, dulu harus masuk televisi. Sekarang Masya Allah ada YouTube. Gak bayar di YouTube. Yang penting punya kuota. Upload tuh dari sana. Mungkin yang tua-tua di YouTube. Yang sedang di Facebook. Yang muda di Instagram. Atau semuanya dipakai. Atau tulis di WhatsApp. Jangan sembunyikan ilmu. Ilmu itu diamalkan kemudian disampaikan. Di surat Al-Ma'idah ayat 67 Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk menyampaikan. Coba kita baca. Al-Ma'idah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Itu Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Dan para ulama ini pewaris Nabi. Nabi itu tidak mewarisin emas dan perak. Yang diwariskan ilmu. Sekarang kau sudah punya ilmu. Allah memberikan fasilitas. Jadi beda orang awam sama ulama. Ulama punya handphone, punya komputer. Hanya sekedar untuk menambah ilmu. Bagus. Tapi dia punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Sampaikan. Buat konten-konten yang bermanfaat di berbagai media yang ada. Itu buat para ulama. Ada televisi, ada radio, manfaatkan semua. Oh mungkin kalau televisi nggak bisa Ustaz, Anda nggak punya akses, radio juga nggak punya akses. Medsos. Engkau punya akses. Nggak ada yang menghalangimu. Yang kedua bagi orang awam sekarang. Gimana orang awam Ustaz? Kalau ulama jelaslah tadi memanfaatkan teknologi ini Ustaz. Kita orang awam, alhamdulillah. Yang pertama engkau bisa menuntut ilmu. Dengan media yang ada. Belajar.
yang bekerja. Kan alasannya, Ustadz, ana nggak bisa datang kajian Ustadz, soalnya jam kerja kajiannya Ustadz. Siap. Nanti selesai kerja di jam istirahat, engkau bisa tonton. Apa bukan kenikmatan? Kalau bicara teknologi sebagai tabungan akhirat kita. Engkau gunakan handphonemu untuk menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ustadz. Dan menonton yang live dengan tidak live itu sebenarnya lebih nyaman yang tidak live. Kenapa? Engkau bisa berhentikan ustadznya. Kalau live gini, ada yang ketuk pintu atau kepingin toilet, nggak bisa kita push. Push, marah ustadznya kalau di push sekarang. Lanjut ustadznya kajian. Tapi kalau rekaman, kalau sudah di-upload, Masya Allah. Engkau bisa pegang buku, mencatat, ustadznya diberhentikan. Ustadz lagi semangat-semangat, engkau push. Engkau tulis. Bisa engkau lakukan ini. Teknologi. Ini kalau memang niat untuk cari tabungan akhirat. Yang kedua, engkau punya berbagai macam masalah. Dulu mau tanya sama ustadz, ya Allah, ustadznya sibuk, ustadznya nggak banyak. Repot mau ketemu ustadz. Mungkin kita yang nggak mungkin berangkat ke ustadz. Dengan media sosial tadi dikatakan nanti di akhir kajian ada pertanyaan. Masya Allah, kesempatan bertanya. Engkau duduk di rumahmu, ustadz menjawab pertanyaan. Subhanallah jamaah. Bukankah ini fasilitas yang begitu memudahkan untuk menjadi lebih baik di dunia ini? Yang ketiga, baru men-share. Nih, kita ini jangan share terus. Belajar dulu. Setelah belajar, bertanya, amalin, kemudian baru men-share. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Udah dengar kajian ustadz, udah faham, Ustadz, ana setiap kajian itu mungkin hanya bisa mencatat 30%. Alhamdulillah banyak 30%. Amalkan, sampaikan. Nabi SAW mengatakan walaupun satu ayat. Seharusnya satu ayat itu dia bisa dimanfaatkan. Dengan status, bikin status yang manfaat. Satu ayat disebutkan di situ. Masya Allah. Atau ya disebarkan juga. Kita men-share. Untuk yang men-share ini, ingat kata Nabi SAW, وَحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا حَرَجْ. Engkau mau cerita, menyampaikan berita-berita dari Bani Israel, nggak apa-apa. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia ambil tempat duduknya di neraka. Ini buat orang awam, hati-hati. Jangan sampai men-share sesuatu yang tidak benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dusta. Sebarkan yang mengamalkan ini, dapat ini dan itu. Lalu ditanya, hadisnya sahih apa enggak? Wallahu a'lam, Ustaz, enggak tahu, Ustaz. Kayaknya sih palsu, Ustaz. Kok disebarin kayaknya palsu? Maka nih buat orang awam, mau tidak mau, jangan sampai teknologi ini jadi dosa buat dia. Terkadang dia memanfaatkan untuk menyebarkan dakwah, tapi ternyata kontennya salah. Ada yang mengadu domba antara ustadz, dijadikan satu video.
terjadi. Nah, maka tugasmu belajar, bertanya, amalin, mulai men-share. Men-share ini sebenarnya dakwah juga sih. Cuma tadi karena kelasnya bukan ulama, beda. Kalau ulama mungkin sudah bikin konten. Kalau kita mungkin yang awam-awam, ana bisa men-share Ustaz sama keluarga, alhamdulillah. Bagus tuh. Men-like. Ini bicara teknologi, men-like kajian. Engkau like aja. Anak kadang-kadang nonton kajiannya Ustadz itu ya, di Facebook ya, kadang-kala itu ada like-nya itu bisa dipencet banyak ya. Pencet aja. Kenapa? Ternyata like yang banyak itu di sebuah konten akan menyebabkan terangkat dan orang pada nonton. Kasih komentar udah. Komentarnya barakallahu fiik, masya Allah, jazakumullah khairan. Itu penting. Agar konten ini naik dan orang-orang yang lain menonton juga. Selain kita men-share, kita men-like, kita memberikan komentar yang mungkin tadi hanya mengatakan jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Kemudian manfaatkan teknologi untuk berbagi dengan keluarga. Untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Untuk menyambung silaturahim. Buatlah grup keluarga, masya Allah jemaah, yang ingin diluaskan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya. Paling tidak, paling minimal menyambung rahim ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi tali rahim kalian walaupun hanya dengan ucapan salam. Teman-teman yang masih belum punya grup keluarga satu kakek, buat. Ana punya grup keluarga dari pihak ibu. Namanya cucunya, bukan cucu anak dan cucu sebenarnya, tapi karena bapak-bapak sudah mungkin masih gaptek, jadi cucunya yang membuat grup. Itu grup Sulaiman Zubaidi. Dari pihak ayah ada grup namanya Hasan Bahasa Lama. Manfaat teknologi ini. Untuk sekedar assalamualaikum ya, apa kabarnya, barakallahu fiik, tanya kabarnya fulan, kalau masih paman masih ada. Mungkin engkau nggak bisa berangkat ke tempat yang jauh. Sekarang dengan adanya grup, alhamdulillah, engkau bisa tahu kondisi pamanmu. Ketika dia sakit, kita doakan. Ketika dia perlu bantuan, kita bantu. Lewat mana? Teknologi. Bikin grup ya, Ma. Taib, itu untuk orang awam yang biasa-biasa aja. Gimana untuk orang kaya sekarang? Orang yang punya kelebihan harta, masya Allah. Orang yang punya kelebihan harta ini, Allah perintahkan untuk berinfak. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Munafiqun. Ayat 10 dan 11. Surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Nah, silahkan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.
Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah jemaah. Ini buat orang-orang yang punya kelebihan harta. Infakkan harta. Kalau infak yang biasa ya kita bantu fakir miskin. Keluarga kita yang pertama. Berikan hartamu kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, anak-anak yatim. Baik. Tapi selain itu, bagaimana dengan teknologi? Dakwah ini perlu biaya. Kalau antum lihat studio ini yang anak ada di dalamnya, ini semua pemberian orang. Kameranya, baterainya, kabelnya, laptopnya, komputernya, mikrofonnya. Ini semua pemberian orang. Karena memang mahal. Nggak semua orang mampu. Yang kelebihan harta, bagaimana sekarang kau menyokong dakwah dengan teknologi ini dengan uangmu. Ahibati fillah. Semakin manfaat uang yang kita infakkan, maka semakin banyak pahalanya. Semakin dibutuhkan sedekah kita itu, maka semakin besar pahalanya. Kalau kita melihat di masa Nabi SAW, ini contoh nih, agar kita tahu bagaimana dahulu Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah. Dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan seorang mujahid fi sabilillah, dia mau berangkat perang. Ana umpamanya yang menyiapkan kudanya kalau dulu. Ana yang menyiapkan bekalnya. Ana yang menyiapkan pedangnya, baju besinya, atau apa yang bisa ana siapkan untuk dia, maka dia terhitung ikut berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Barang siapa yang jagain keluarga para mujahidin yang jihad fi sabilillah, yang berperang, dicukupin keluarganya. Karena ditinggal mereka berperang, lalu kita nggak ikut, tapi kita menjaga keluarga mereka, mencukupi kehidupan mereka, terhitung dia juga ikut berperang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus sadaqat dhillu fustatin fi sabilillah." Sebaik-baiknya sedekah adalah naungan tenda di jalan Allah SWT. Tenda buat perang tuh, buat para mujahidin. Wa manihatu khadimin fi sabilillah. Meminjamkan pembantu. Mungkin dikirim berangkat engkau untuk membantu para mujahidin, masak atau apa. Au taruqatu fahlin fi sabilillah, atau dia menyiapkan atau meminjamkan seekor onta untuk dikendarai. Itu dia dapat pahalanya, jemaah. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa seorang pemuda dari kabilah Aslam, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahaz bihi." Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, tapi aku nggak punya bekal wala kesiapan untuk perang. Ya cuma punya badan sama semangat nih dong. Kendaraan nggak ada, semuanya nggak ada. Qala iti fulana.
Kata Nabi SAW, engkau datengin fulan. Fa'innahu qad kana tajahaz famarid. Dia itu sebenarnya udah siap-siap untuk berangkat perang, kemudian dia sakit. Fa'atahu. Maka datanglah orang ini kepada yang sakit sambil mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam. Beliau kirim salam kepadamu. Wa yaqul, dan beliau berkata, a'tinil ladzi tajahhazta fi. Berikan kepada aku apa yang sudah engkau persiapkan untuk perang. Apa kata yang sakit ini? Ya fulana, dia panggil istrinya. Wahai fulana, a'tihi alladzi kuntu tajahhaztu bihi. Berikan kepada dia semua yang dipersiapkan oleh aku untuk perang. Wala tahbisi anhu syai'an. Jangan engkau tahan apapun. Fawallahi la tahbisi minhu syai'an fayubarak laki fihi. Demi Allah, jangan ditahan apapun. Nanti Allah akan kasih berkah buat engkau. Bekalnya kan duit, makanan. Karena dia sakit kan diturunin tuh bekal semuanya. Ini orang mengatakan jangan ditahan. Semuanya kirimkan kepada dia. Yang memang seperti aku berangkat sudah. Subhanallah. Itu orang yang kaya. Ketika ada jihad. Nah, tapi sekarang ada jihad dengan lisan. Jihad dengan tulisan. Perjuangan dengan media yang ada. Maka yang punya kelebihan harta, berikan fasilitas. Di sana ada pahala yang besar. Buat engkau. Dulu mungkin membiayai sekolah, membangun sekolah, ya. Sekarang mungkin membangun platform, membuat aplikasi. Ada aplikasi untuk Quran. Tapi ada orang bikin aplikasi memang cari fulus di sana. Tapi ada orang enggak. Dia aplikasi memang lillahi ta'ala. Ada aplikasi Quran, ada zikir, ada azan, ada e-book, ada hadis. Atau membayarkan internet untuk dakwah, mamanya di sebuah sekolah atau di masjid yang memang mereka kajian online, maka dia sampaikan kepada pihak masjid atau pihak madrasah atau pihak ustadz di sana, sampaikan, ustadz, ana yang bayarin internetnya, bayar internetnya tiap bulan, ana yang menyewa servernya, server. Ana yang belikan komputernya. Handphonenya dari Ana. Ana masih ingat dulu kita syuting tuh pakai handphone. Awalnya pakai handphone Ana sendiri. Itu yang Ana miliki. Masalahnya kalau pakai handphone Ana, ada yang telepon, mati. Akhirnya ada yang kasih handphone. Ganti handphone, sekarang nggak pakai handphone. Sebagian masih pakai handphone untuk live kajian, ya. Gimana tuh handphone antum digunakan untuk live kajian yang antum berikan kepada dia. Antum yang bayarin kuotanya. Katakan semuanya ana yang nanggung. Gimana pahala antum ketika ada 1.000 orang yang nonton, 2.000 orang yang nonton. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ketika ada 1.000.000 orang yang nonton, bayangin. Ketika tuh handphone digunakan untuk live kajian, antum yang biayain, maka antum akan mendapatkan pahala orang-orang yang nonton. Atau menyewa server tadi. Ada server yang memang kalau kita bicara live seperti ini, kemudian disebarin di TV, harus pakai server. Atau menggaji orang-orang yang bekerja dalam urusan dakwah dengan teknologi ini. Insya Allah semua yang dikerjakan itu ada nilainya. Itu tabungan akhirat kita. Jadi berusahalah untuk ikut ambil andil menabung buat akhirat kita dengan teknologi ini. Paling tidak gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang bermanfaat kalau engkau tidak berbagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan.
Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi pada kajian pagi hari ini. Baik, pada para jamaah sekalian, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah sekalian, apabila ingin menuliskan pertanyaannya, silahkan mengirim pertanyaannya ke moderator secara private. Insya Allah pertanyaan jamaah akan dibacakan. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab lewat raise hand, jadi secara langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Untuk yang pertanyaan pertama, insya Allah akan disampaikan lewat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam gimana cara untuk tidak ketergantungan kepada handphone? Kadang jika tidak pegang handphone merasa cara sah. Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Iya. Kita ini perlu mengontrol nafsu kita. Makan kita nggak boleh berlebih-lebihan. Karena akan berbahaya dengan kesehatan. Minum juga seperti itu. Pegang handphone juga sama. Bagaimana agar kita tidak punya ketergantungan dengan handphone? Karena kadang-kala teknologi ini bukan jadi investasi akhirat, tapi ternyata malah bawa bala buat kita. Waktu kita yang lebih mahal dari uang ini habis untuk menonton yang tidak berguna, membaca yang tidak bermanfaat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, antum tinggalin handphone. Paling enggak baterai habis, selesai sudah. Kita ini kan enggak. Baterai habis kita pakai power bank. Kalau untuk dakwah tafadhol. Tapi kalau enggak ya sudah habis, tinggalin. Dan sekali-kali antum tinggal. Antum mau berangkat kemana, tinggal handphone. Tinggal handphone. Antum akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sampai ada seorang kawan, dia cerita, Ustaz, kita punya pertemuan keluarga. Sebulan sekali kalau mereka datang, ana di depan pintu bawa keranjang, Ustaz. Semua handphone masuk keranjang. Nggak orang tua, nggak yang muda, nggak anak-anak, taruh keranjang. Ini untuk melatih kita tidak pegang handphone. Maka antum perlu melatih diri. Ada orang yang handphonenya nggak pernah mati. Hidup terus, bangun tidur langsung. Matiin handphonenya, taruh. Itu salah satu cara kita mengontrol. Kemudian, hendaklah melakukan aktivitas-aktivitas tanpa membawa handphone juga. Orang mau goes, handphonenya dibawa. Jadi sampai goes pun, handphonenya dibawa. Padahal engkau bisa dengan goes berzikir, nggak pakai handphone. Ustaz dengerin kajian, ini sedang melatih supaya tidak tergantung sama handphone. Kecuali memang diperlukan. Mungkin itu, dan sambil berdoa minta sama Allah. Karena kecanduan kepada handphone ini kadangkala ya bahayanya mungkin mirip dengan bahaya kecanduan kepada rokok, kecanduan kepada yang lain yang akhirnya nggak bisa. Sampai ada yang sholat itu handphonenya bunyi, dia keluarin, dia lihat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai pernah kejadian ada orang ini sholat Masjid Nabawi kalau nggak salah, cerita Syekh itu. Dia sholat, ada yang telepon, dia lihat, dia lemparkan ke anaknya supaya anaknya yang jawab. Subhanallah. Ada kecanduan seperti itu. Maka kita perlu untuk sekali-kali meninggalkan handphone kita, mematikan handphone kita, kecuali untuk hal-hal yang penting. Hadza wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian berikutnya, alhamdulillah sudah ada pertanyaan kembali yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya punya warahmatullahi niatan membuat konten YouTube merotal Al-Quran dengan suara saya sendiri. Apakah hal tersebut bisa menjadi amal jariyah atau dosa jariyah bagi ana Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Dari semua yang tadi kita bicarakan,
bagaimana menjadikan teknologi tabungan akhirat kita, investasi akhirat kita. Baik para ulama, orang awam, orang kaya, semuanya itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena yang tidak ikhlas bukan akan jadi investasi di akhirat, tapi jadi azab. Bayangin ya, nanti api neraka itu akan dihidupkan, salah satunya sama orang yang berilmu dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Ketika dia di sidang ditanya sama Allah Azza wa Jalla tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakui semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, engkau gunakan untuk apa nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar dengan nikmatnya kau berikan. Aku belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, dan aku membaca Al-Quran. Kemudian aku menghafalkan Quran, lalu setelah itu aku sampaikan kepada umat manusia. Aku berdakwah, aku ngajarin orang-orang untuk mengharapkan keridhaanmu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong engkau dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim atau liyuqala qari. Engkau selama ini belajar untuk mendapatkan gelar orang yang berilmu, untuk mendapatkan gelar orang yang hafid Quran, orang yang alim, yang hafid, dan itu semua sudah engkau dapatkan di dunia. Maka pada hari kiamat nanti dia nggak dapat pahala lagi. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang itu dan dilemparkan ke neraka. Hafal Quran dan pandai berdakwah. Kalau yang kau cari adalah like-nya orang. Kalau yang kau cari adalah follower, subscribe. Hanya itu yang kau cari. Dan itu tujuanmu. Atau enggak, Ustaz, anak ingin itu dan ingin akhirat. Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis qudsi, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan lalu dia menyisipkan di dalamnya selain aku tinggalkan dengan yang aku disisipkan dengannya. Ingat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Sekarang kalau tadi kembali kepada pertanyaan yang bertanya, kalau dia mau mengangkat video dia baca Al-Quranul Karim, tanyakan kepada hatimu, apa tujuanmu? Kalau tujuannya, iya Ustaz, Anda ingin semakin banyak pilihan orang-orang untuk menghafal Al-Quranul Karim. Bukan ingin pujian dan sanjungan, tafadhal. Semakin banyak pilihan di dalam YouTube itu umpamanya, sehingga lebih manfaat lagi. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk eksistensi, hati-hati. Bukan malah investasi akhirat. Jadi dosa buat engkau. Orang mungkin dapat manfaat, nggak ada masalah. Tapi buat engkau, kok nggak dapat manfaat? Yang ada dosa buat engkau. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, mohon izin untuk yang bertanya langsung ya Ustaz. Fadhal. Baik. Silahkan kepada Evi yang sudah mengangkat tangan terlebih dahulu tadi untuk menanyakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Yes. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah. Ana dari Perth Ustaz, izin bertanya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Naam, silahkan. Jadi gini Ustaz, teknologi yang ada sekarang ini kan bisa jadi memudahkan semua urusan kita. Tapi itu juga akan ada hisapnya kemudian.
bagaimana memberikan pemahaman bagi anak-anak karena selain digunakan menggali informasi, juga dijadikan untuk game online dengan alasan menjalin ukhuwah. Karena di sini itu mall itu tutup jam 5 Ustadz. Terus tidak ada anak-anak bermain ke rumah temannya kecuali dan itu pun hari libur tuh digunakan untuk pergi les gitu. Jadi bagaimana kami artinya sebagai orang tua. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ya, Ana baru dengar nih, main game untuk menjalin ukhuwah. Subhanallah. Ya jemaah. Ya, Ana ngelihat sendiri di keluarga, di anak-anak Ana, ada ponakan-ponakan mungkin ya. Yang kadang kala masalahnya, kenapa anak-anak itu suka bermain game? Nggak ada kegiatan buat mereka. Sehingga disinilah tugas orang tua, selain memberikan pemahaman tentang yang pertama, mahalnya waktu. Waktu ini mahal. Nggak bisa diganti dengan uang. Sampaikan kepada mereka. Uang hilang, bisa dicari ganti yang lebih baik kadangkala. Kita kehilangan uang 1 juta, kita kerja lagi mungkin dapat 2 juta. Tapi waktu kita habis 2 jam dalam hari ini nggak bisa diganti besok. Besok tuh waktu baru sudah. Yang kemarin hilang. Selain kita memberikan pemahaman tadi tentang mahalnya waktu ini, berharganya waktu. Kemudian kita juga ngasih tahu sama mereka. Kalau bicara permainan, ada permainan yang boleh, ada permainan yang tidak boleh. Kita mungkin memberikan koridor-koridor buat mereka, aturan-aturannya sambil dikontrol mereka. Kemudian yang ketiga, adakan aktivitas. Kalau tadi di Perth ya, mungkin nggak ada main ke rumah kawannya. Anak-anak tuh nggak ada main ke rumah kawannya. Mungkin bukan cuma di Perth ya, mungkin di kota-kota besar di Indonesia ini yang orang-orang hidupnya sudah di apartemen ini, mereka masing-masing kadangkala. Kawannya itu cuma ketemu di sekolah, setelah itu udah pulang masing-masing. Maka di sini pentingnya membuat komunitas. Disinilah tadi yang dibicarakan ukhuwah. Mungkin kalau di Perth mereka bisa ya nyewa di apartemen yang berdekatan sama kawan-kawan. Sehingga ada kegiatan di antara anak-anak itu. Soalnya kalau enggak, maka handphone menjadi mainan mereka. Anak punya anak yang kecil yang umur 2 tahun setengah. Dia itu kadang-kala minta makan sama ibunya. Mau makan kata dia. Bukan karena dia lapar. Karena dia kalau makan boleh pegang handphone. Jadi dia boleh pegang handphone karena dia mau makan. Maka dia datang sehingga Masya Allah berat badannya nambah. Karena selalu mau minta makan dia. Maka perlu ada kontrol dari orang tua. Ajak bermain mereka. Oke, kalau nonton sesuatu, nonton bareng-bareng mungkin yang bermanfaat. Sama-sama boleh ditonton oleh anak-anak seperti itu. Karena kalau tidak, bermain game ini menjadikan kecanduan buat mereka. Apalagi game online yang sudah mengeluarkan uang. Beli ini, beli ini, beli itu. Sebagian orang tua memandang, oh biasa anak-anak. Tapi mungkin sekarang biasa. Tapi lama-kelamaan dia akan kecanduan. Maka ya bicara teknologi ini, dia pisau bermata dua. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dan orang tua juga, anak kadangkala kalau membuka sesuatu di Facebook, di IG mungkin yang bermanfaat ya. Anak share ke anak-anak. Anak kirimkan ke anak-anak, anak kirimkan ke istri anak. Agar itu bisa menjadi bahan untuk ditonton sama mereka, untuk dilihat. Soalnya kan mereka nggak tahu yang ada di handphonenya ini segala sesuatu. Dulu anak punya ustadz. Anak punya dosen di Medina. Dia itu sempat memberikan contoh. Internet itu seperti sampah. Tapi ada yang bisa dipungut di sana. Ada yang bisa dipungut. Jadi sampah kita ngelihat yang namanya apa orang yang ngumpulin sampah itu? Pemulung. Pemulung itu datang ke tempat sampah, dapat dia yang bermanfaat. Dapat. Tapi nggak semuanya, dia harus memilah. Oh ini yang dia ambil, ini yang dia ambil. Dia dulu menggambarkan seperti itu.
Maka sekarang bagaimana sampah ini dengan kita bicara tadi memperbanyak konten-konten yang positif sehingga kesan sampahnya hilang. Walaupun tetap ada yang sampah di sana. Berapa banyak konten-konten yang benar-benar kalau bicara sampah nggak ada gunanya gitu, udah dibuang gitu loh. Menghabiskan waktu, nggak menambah iman, nggak nambah semangat untuk bekerja. Artinya nonton itu la dunia wala akhirat. Ada konten-konten yang memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Anda bicara dunia wala akhirat. Mungkin manfaat buat yang bikin konten, fulus. Tapi buat yang nonton, nggak ada. Kecuali waktu dia yang habis, mungkin dia ketawa-ketawa, selesai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih kembali ke pertanyaan tertulis, Ustaz. Bismillah. Afwan mau tanya Ustaz. Kalau Ana suka share info-info kajian ke grup WhatsApp, tapi tidak semua info kajian tersebut bisa Ana ikuti juga. Apakah Ana termasuk orang-orang yang dimurkai Allah karena tidak melakukan apa yang dikatakan? Ana hanya berharap dari info kajian yang Ana share, apabila ada yang ikut karena tahu infonya dari Ana akan dapat pahalanya juga. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, barakallahu fikum. Masya Allah. Naam jamaah. Allah Azza wa Jal berfirman, Ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan kepada orang untuk berbuat kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Apakah kalian gak mikir? Ini firman Allah di surat Al-Baqarah. Lalu di surat Saf Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, merupakan dosa besar, murka Allah besar buat kalian yang berucap apa yang tidak kalian kerjakan. Bagaimana dengan urusan dakwah ini? Kita mengajak orang kepada kebaikan. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya ada hal-hal yang wajib kita lakukan. Ada hal-hal yang anjuran. Kita bicara sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Mungkin anak termasuk yang belum bisa mengamalkan umpama. Karena ada banyak kerjaan ini itu. Tapi anak lihat Anda punya kawan ini, Masya Allah dia kosong gitu. Anak sampaikan kepada dia, Bang, nih ada cicilan rumah bang di surga. Mungkin abang bisa ngamalin. Anda lihat abang banyak waktu luangnya ini itu. Mama kita sampaikan. Nggak ada masalah. Kita insya Allah dapat pahala. Begitu pula tadi kalau bicara kajian. Karena memang tidak wajib kita menghadiri kajian semuanya. Mungkin tadi Anda nggak mampu menghadiri. Harapan Anda kawan Anda mampu menghadirinya. Tapi jangan sampai kita menyuruh orang berbuat kebaikan. Padahal kita mampu mengamalkannya. Tapi kita ya hanya sekedar ingin eksistensi tadi supaya orang tahu ana mengajak orang kepada kebaikan, itu yang engkau akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Tapi kalau niatmu benar-benar tadi memberikan informasi, semoga ada yang bisa datang mendapatkan ilmu, insya Allah engkau akan mendapatkan ilmu walaupun kau tidak hadir di kajian tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan umat muslim dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika ada istri yang melihat suaminya suka dengar kajian Ustaz bukan sunnah dan masih mendengarkan musik? Hati seorang istri kesal, apakah istri berdosa? Dan jika ada di hati, kadang terbesit ingin pisah. Mohon solusinya Ustaz. Syukron. Tafadhol. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sesama muslim kita harus saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwah. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang beriman itu dalam cinta, kasih, empati mereka seperti satu jasad. Idza ishtaka
minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau ada satu yang sakit dari tubuhnya, maka semuanya akan merasakannya dengan nggak bisa tidur, dengan panas. Padahal yang sakit perutnya, tapi seluruh tubuhnya merasakan sakit tersebut. Bagaimana dengan saudara kita yang melakukan kemaksiatan? Umpamanya, kawan, mau suami, mau istri, maka cinta kita berkurang. Kadangkala berkumpul di hati kita cinta dan kebencian. Cinta karena Allah, karena ketaatan dia, karena dia seorang yang beriman. Cuma karena dia melakukan kemaksiatan, kita ada benci dengan maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau suami umpamanya kesel sama suami, yang seorang istri yang kesel sama suaminya, yang mendengarkan musik umpamanya, maka ini termasuk kekesalan yang diperbolehkan, gak dosa. Bahkan itu salah satu bentuk cinta kepada suami. Suami mendengarkan kajian-kajian yang tidak sesuai dengan sunnah, ada rasa di hati dia gak suka. Seperti itu sebenarnya. Sekarang bagaimana caranya amar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah rumah tangga itu harus ada watawasau bil haq watawasau bis sabr? Harus ada saling mengingatkan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Diingatkan suaminya. Tadi yang Anda sampaikan, mungkin kita punya konten yang manfaat. Kita, bang, ini bang, kadang-kala tuh suami kalau suruh dengerin kajian 1 jam, nggak dia dengerin. Maka kita perlu pilihkan kajian-kajian yang ringan, kajian-kajian yang pendek, dengan harapan mudah dicerna dan akan didengarkan oleh suami. Kemudian seorang istri yang udah kenal sama ilmu agama yang benar, udah ngaji, dia tahu sunnah Nabi SAW, dia belajar bagaimana menjadi istri yang soleha. Tolong tuh suaminya dilayani double. Dilayani 2 kali lipat lebih daripada sebelum dia ngaji. Dengan harapan sang suami ini merasakan perubahan di diri istrinya yang berkaitan dengan pelayanan kepada dia. Bukan hanya perubahan di kostum, di penampilan, tapi perubahan pelayanan. Akhlaknya istri, ya. Masya Allah, suaminya lagi duduk, lagi pegang handphone. Istri duduk di bawah kaki suami, ambil minyak zaitun, ya, sambil dipijetin kaki suami. Dia lihat, ya Allah, Ana sejak nikah baru sekarang dipijetin kaki sama istri umpamanya. Ada hal-hal yang perlu anti tunjukkan bahwa anti menjadi lebih baik. Dengan cara seperti itu, semoga sang suami jadi sadar bahwa yang dipelajarin istrinya sesuatu yang benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian mohon izin untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan secara langsung Ustaz. Silakan dari Faiha yang tadi sudah raise hand. Yang kedua, Faiha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari aku izin, bolehkah membaca surah dalam sholat menggunakan Quran? Syukran, jazakallah khairan, barakallah. afwan Faiha. Suaranya terputus-putus Faiha. Mungkin bisa diulangin? Masih terputus-putus suara Faiha. Mungkin koneksinya. Barakallahu fiik. Nah, Anda nggak tahu pertanyaannya. Nah, Faiha, qadarullah terputus-putus suaranya. Mungkin Faiha bisa lewat chat ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan dibacakan. Mungkin untuk berikutnya silakan dari Asrof untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin tanya. Tafadhal. Barakallahu fikum. Tafadhal. Barakallahu. Ada fulan yang mengumandangkan azan di musola. Qadarullah, fulan ini bukan orang yang mukim, Bukan orang? tapi azannya belum masuk waktu sholat. Bukan orang yang mukim, bukan pribumi maksudnya gitu. Nah. Kemudian azannya belum beberapa masuk waktu menit sholat. qadarullah masuk waktu sholat. Iya, namun beberapa menit qadarullah masuk waktu sholat dan iqomahnya bertepatan dengan musola lain yang azannya pas di waktu masuk waktu sholat. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat yang sudah terlaksana? Dan bagaimana dengan kita sendiri yang memang belum tahu hukum tentang hal ini? Apakah dihukumi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan diam dalam kebenaran adalah setan yang bisu? Syukron Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, yang pertama yang terakhir diucapkan itu yang ana tahu bukan sabda Nabi SAW ya. Yang diam dalam kebenaran tidak mengingkari kemungkaran, syaitanun akhras ya, syaitan bisu. Yang anda tahu bukan ucapan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kepada pertanyaan tentang yang tadi disebutkan. Ini azan sebelum masuk waktu. Kadangkala hal itu terjadi karena bukan dengan sengaja. Tapi karena jamnya yang terlalu cepat. Ana masih ingat di pesantren dulu. Ada muadzin. Ini memang tukang adzannya masjid. Rahimahullahu ta'ala. Asar itu jam 2:30 atau jam 3. Tahu-tahu jam 2 itu adzan dia. Keras adzan. Orang kampung keluar semuanya. Ini kejadian. Ternyata penyebabnya dia salah lihat jam. Jadi jamnya yang bermasalah. Sehingga orang itu nggak berdosa yang namanya ya kita sudah minta maaf sama Allah ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Akhirnya selesai urusannya. Yang jadi pertanyaan selanjutnya gimana kalau sholat sebelum masuk waktu? Kalau sholat sebelum masuk waktu, sholatnya nggak sah. Dan ini bahayanya adzan sebelum masuk waktu. Yang dapat menyebabkan orang-orang di rumah itu sholat sebelum masuk waktu. Dia pikir udah masuk waktu nih, dia sholat umpamanya. Karena memang ada orang-orang yang nunggu ya. Dia duduk nunggu adzan, udah dalam kondisi biasanya perempuan-perempuan udah pakai mukena, dia duduk sambil baca Quran. Ketika dia dengar adzan, dia tutup ininya, kemudian dia sholat. Padahal belum masuk waktu. Ini yang berbahaya. Tapi ketika orang itu nggak tahu kalau belum masuk waktu, sekali lagi, nggak ada masalah buat dia. Karena dia nggak tahu. Buat yang tahu, ini yang harus mengulangin sholatnya. Tapi tadi dikatakan qomatnya itu sesuai dengan adzannya masjid lain. Kalau qomatnya itu ketika sudah masuk waktu sholat, selesai aman, sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi sholat sah itu nggak harus setelah adzan. Tapi setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, kadang-kala kan ada masjid-masjid yang adzannya telat. Atau tukang adzannya masih ke sawah. Di beberapa daerah tuh, adzan asarnya itu jam 4. Nunggu orang pulang dari sawah. Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang padahal masuk waktu jam 3 tapi belum adzan, dia udah boleh sholat gitu loh. Tanpa adzan dia udah boleh sholat. Karena sholat ini berkaitan dengan masuknya waktu sholat, bukan dengan adzannya sebenarnya. Adzan itu menjadi salah satu cara untuk memberitahukan, memberikan informasi kepada umat manusia kalau masuk waktu sholat dan mengajak mereka untuk ke masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Mohon izin Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, ada saudara kita yang meminta menitip doa. Minta doanya untuk teman-teman kita yang sedang kena COVID-19 Ustaz.
Dan yang kedua, ada yang memohonkan agar didoakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Namanya Nabil Hosnya Basalama, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, insya Allah kita doakan yang pertama jamaah secara umum ya. Saudara-saudara kita yang sedang sakit. Anak punya sahabat-sahabat juga sebagian sedang sakit. Kena COVID-19 atau kena penyakit yang lainnya, kita memohon kepada Allah agar memberikan kesembuhan kepada yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara umat Islam secara umum. Dan tadi Nabil ya, dan anak-anak yang lainnya kita doakan semoga jadi anak-anak yang soleh dan solehah, bermanfaat buat agamanya, berbakti kepada orang tuanya, dan juga bermanfaat buat nusa bangsanya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir, insya Allah akan Anda bacakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya akun Instagram. Nah, teman saya juga pegang akun Instagram saya untuk menstalk seseorang. Apakah saya termasuk orang yang membantu teman untuk melakukan suatu bentuk keburukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Afwan, untuk apa? Untuk stalk, Ustaz. Memata-matai gitu mungkin, Ustaz. Menstalking. Memata-matai kawannya. Ya, jadi kalau menstalk itu kita melihat Instagram seorang tapi tidak ketahuan gitu, Ustaz. Stalking. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allah awratahu." Barang siapa yang mencari-cari dengan memata-matai, dia cari kesalahan saudaranya, maka Allah akan mencari kesalahan dia. Dan barang siapa yang dicari kesalahannya sama Allah, maka Allah akan lecehkan dia. Allah akan bongkar aib dia walaupun dia berada di dalam rumah. Maka kalau pertanyaan tadi dikatakan dia memata-matai saudaranya, maka dosa. Kita itu disuruh menutupin aib saudara kita. Kita ini punya aib semuanya. Anda punya banyak kekurangan. Saudara antum juga punya banyak kekurangan. Maka jangan sampai antum melemparin orang dengan batu, rumahnya orang yang dari kaca untuk melemparin dengan batu. Ingat, orang-orang juga punya batu dan rumahmu juga terbuat dari kaca sebenarnya. Maka tutupin aib saudara kita. Jangan sampai akhirnya kita menambah dosa dan nantinya kita akan dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tutupi aib saudaramu. Kalau dia melakukan kesalahan, ya imam kau memaafkan dia. Tapi jangan sampai membuat engkau akhirnya melakukan tindakan kriminal sebenarnya yang seperti itu dan dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tadi disebutkan, Anda disuruh memilih 3 pertanyaan ya, yang terbaik. Mungkin yang pertama, yang dengan pertanyaan langsung tadi yang dari Perth, berkaitan dengan bagaimana anak-anak kita yang udah kecanduan dengan handphone ya. Yang pertama. Mungkin yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana, boleh nggak kita mengupload video kita baca Quranul Karim? Ini diperlukan keikhlasan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baru saja dibacakan ya, berkaitan dengan memata-matai saudara kita. Ini perbuatan kriminal, itu menjadi pertanyaan yang mungkin Anda pilih untuk diberikan hadiah kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kajian pada pagi hari ini dan juga atas segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah yang telah dijawab di sesi tanya jawab tadi. Alhamdulillah, kajian pada kesempatan hari ini telah selesai.